Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Di video kali ini kembali saya mau mereview salah satu makanan koral ya untuk akuarium laut teman-teman semua, termasuk akuarium saya. Jujur saya katakan dalam hal ini saya tidak di-endorse ya oleh Reefroid, tapi memang saya sudah pakai ini sekitar ya mungkin udah sebulanan lebih dah pakai Reefroid ini, dan menurut saya sih cocok gitu kan untuk koral-koral saya gitu. Dan selain pakai Reefroid juga saya pakai Reef EB Plus ya. Jadi kalau Reef EB Plus itu saya kasih itu bisa tiap hari, bisa 2 hari sekali, tergantung ini aja, tergantung apa, kadang-kadang lupa juga. Dan untuk ukuran tank saya 600 liter itu saya kasih sekitar antara 15 mili sampai 18 mili per hari atau per 2 hari sekali, itu Reef EB Plus gitu dengan ukuran tank saya yang 600 liter itu gitu kan. Dan kalau ini saya kasih makan ini paling ya 2 minggu sekali untuk penggunaan Reefroid ini. Dan memang saya tidak kasih makan setiap hari ya, karena ini makanannya lebih ke direct feeding. Nah, Reefroid ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya dia tuh salah satu makanan koral khusus Goniopora ya. Tapi belakangan ini juga dipakai juga untuk cocok lah untuk koral-koral lainnya, kayak misalnya donat, lalu juga kolang kaling gitu, lalu juga pokoknya semuanya deh gitu. Nah, saya nggak tahu ini produksi negara mana, tapi ini produksi dari Polylab ya, dan beberapa river juga pakai Reefroid ini. Dan saya beli ini yang ukuran sekitar 30 gram karena emang nggak mau banyak-banyak ya. Jadi kalau baca di petunjuknya sih Reefroid ini dia dibuat dari plankton dan zooplankton yang memang dibuat dalam bentuk bubuk, bentuknya ini nih, seperti ini nih. Nah, ini bubuk seperti ini bubuk amis-amis sih, kayak ikan asin dan lumayan amis juga. Dan biasanya nih Reefroid ini juga tidak hanya disenangi oleh terumbu karang, tapi juga biota-biota lautnya, kayak misalnya udang, kelomang, terus lalu misalnya ikan-ikan kadang-kadang suka pada deket, mereka juga mau ikut makan di Reefroid ini. Makanya pada saat teman-teman memberi makan koralnya harus diperhatikan binatang-binatang itu sudah dikasih makan dulu, kalau enggak bisa kalah koral-koralnya dihabisin sama biota-biota lainnya. Kayak yang paling sering mah udang gitu, dia kadang-kadang bisa menggeret-geret yang ada di koralnya gitu kan. Nah, kandungannya adalah mengandung partikel yang lebih kecil nih, antara 150 sampai 200 mikron. Nah, mikron tuh kayak udah kecil banget deh. Dan cara pakainya memang harus direct feeding. Nanti saya kasih contoh cara pakai direct feedingnya. Nah, ini dijual dalam berbagai ukuran ya. Ini kalau nggak salah harganya kemarin sekitar 240-an lah. Ini yang ukuran 30 gram. Ada juga yang ukuran 60 gram, ada juga yang ukuran 100 gram deh. Cuma saya beli yang kecil aja. Nah, kalau baca kandungan di dalamnya, ini dia mengandung crude protein itu sekitar 50%-nya, crude protein yang memang bagus buat koral. Juga mengandung lipid ya, ini juga yang dibutuhkan koral juga. Ini zat untuk, kalau nggak salah biar untuk pertumbuhan dan inilah pemekaran si koral itu. Ini sekitar 20% untuk lipidnya. Lalu juga mengandung fiber itu tentunya serat ya. Serat, saya kurang tahu nih fungsi serat apa, tapi dia ini sekitar 8%-an lah. Lalu ada es juga 6%, lalu moisturizer dan lain-lain. Mengenai aturan pakainya, ini setiap 100 galon air itu dibutuhkan sekitar 1 sendok kecil Reefroid. Itu kalau disebar ya, tapi saya hampir jarang melihat orang memberi makan Reefroid ini itu disebar ya. Tapi ini lebih ke direct feeding. Nah, kalau saya biasanya ngasih cukup 1 sendok aja gitu. Nanti saya kasih contohnya gitu kan. Nah, lalu mengenai bagus enggaknya ya, jujur saya kurang tahu ya, tapi so far saya cuma kasih bisa kasih jawaban begini, bahwa
selama memberi makan Reef Floyd ini dan Reef AB Plus itu juga koral saya ya bagus-bagus aja, bahkan koral saya juga sudah mulai besar tumbuh, terutama kayak blasto itu tadinya kecil sekarang bisa jadi besar sekali. Lalu juga beberapa koral yang udah sempet mati ya, itu kayak si ini otak corong merah itu kan sempet grepes ya, itunya maksudnya ada bagian yang mati tapi akhirnya bisa sembuh kembali setelah diberi makanan koral serta juga dosing-dosing yang tepat gitu kan. Nah ini saya dapatkan beli di Tokopedia, teman-teman bisa cari ya, itu tersebar banyak lah, dijual lah di selain Tokopedia juga bisa di Bukalapak, lalu juga di Shopee banyak yang jual kok. Ini produksi Polylab. Nah ini sih menjadi salah satu rekomendasi dari river-river lain. Oh ya, ini ya, saya tidak di-endorse ya, saya tegaskan lagi saya tidak di-endorse terkait produk ini. Kemarin juga saya ngobrol dengan penjual ikan hias dan terumbu karang juga, mereka emang merekomendasikan Reef ini. Nah, terus kalau aturan pakainya sih, kalau saya ya, tadi dijelaskan bahwa satu sendok itu untuk 100 galon air kan. Apakah Reef ini cocok untuk semua jenis koral? Tadi saya baca sih ini cocok untuk koral SPS juga, untuk LPS juga, juga untuk apalagi untuk softfish ya. Jadi karena partikelnya yang cukup kecil sehingga bisa diserap oleh koral-koral seperti SPS. Kalau SPS kan pasti kan ini rongga dia untuk menyerap si koral itu kan sangat kecil-kecil ya, beda dengan LPS yang ada gede-gede. Kalau donat kan itu bisa besar, bisa nyerap makanan langsung ambil banyak gitu. Nah kalau SPS itu agak beda ya, karena dia memang boleh dibilang tentakelnya ya, karena nyebutnya tentakel itu sangat kecil sekali, meskipun tentakelnya itu nggak bakal kelihatan di SPS ya, tapi so far ini masih bisa bagus buat si SPS. Kalau SPS apalagi. Lalu berapa kali sih Reef ini kita kasih makan ke terumbu karang kita? Ya kalau udah baca petunjuk sih 2 kali seminggu ya, tapi kalau saya sih paling pakai ini seminggu sekali atau kadang-kadang 2 minggu sekali, karena memang saya atur juga dengan Reef Plus juga gitu kan, karena soalnya kalau pakai Reef ini kalau direct feeding memang agak repot, karena mesti ini lagi mesti ngaduk lagi, buka lagi, nyampur lagi dengan air laut tentunya ya. Beda dengan kalau misalnya pakai Reef Plus, tinggal matiin skimmer, matiin wave maker, matiin return pompanya, akhirnya ya tinggal tuang aja gitu, udah selesai gitu kan. Oke, sekarang kita saksikan bagaimana penggunaan Reef ini di akuarium saya, terutama terumbu karangnya. Dan sebelum menonton cara pakainya, mohon bantuan teman-teman untuk tekan tombol subscribe serta tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa like, comment, serta share di akhir video nanti. Oke, yuk ikuti terus. Oke, sekarang kita kayak Reef ini. Nah, Reef ini bedanya dengan Reef Plus. Kalau Reef Plus kan dia bisa disebar lah gitu, tapi kalau untuk Reef ini dia harus direct feeding. Sekarang kita coba direct feedingnya ya. Nah, sekarang kita ambil buat sendoknya ya. Nah ini sendoknya. Terus biasa sih diambil air tuh kira-kira aja gitu loh gitu. Nah sekarang kita ambil airnya ya. Airnya tuh sekitar ya seginilah, cukup. Nah ini karena direct feeding jadi nggak usah terlalu banyak ya. Jadi namanya direct feeding adalah coral foodnya itu dikasihkan langsung ke ininya, ke terumbu karangnya. Ini kita ambil segini aja. Nah cukup segitu. Nah ini ya cukup lah. Ini saya kasih makan ya paling seminggu 2 kali aja ya, seminggu 2 kali, karena biasanya kalau tiap hari itu saya kasih Reef Plus, lalu kita aduk ya, kita aduk sampai merata.
Nah ini nih segini nih bisa cukup untuk semua terumbu karang di sini. Ya, itu sekarang kita coba matikan ininya. Nah kalau direct feeding itu semua pompa, semua skimmer dan wave maker harus kita matikan agar itu tidak kemana-mana ya. Dan biasanya tantangan di direct feeding itu biasanya nih kayak ikan-ikan sama itu apa biota-biota lainnya itu pada nyerbu. Terkadang si coral foodnya nggak bisa dapat makan. Oke, sekarang kita matiin dulu ininya ya. Kita matikan dulu skimmernya. Matiin juga wave makernya. Kita pakai ini aja, pakai 10 menit cukup kok, ngasih makan 10 menit. Nah ini kita ini, nah enaknya pakai buat pipet pakai coral food nih lebih ini ya, lebih praktis. Dan kalau beli nih, saya beli Tokopedia tapi nama tokonya lupa itu tapi apa ya. Sekarang kita masuk, nah ini ke si deketin sayang, ini ke apa, ke cendolnya. Nah kasih langsung ke mulutnya ada di tengah-tengah deh ya. Tuh kita kasih, dia akan langsung bereaksi. Nah oke, dia langsung bereaksi dia. Terus kita kasih juga, nah biasanya tuh udang langsung nyerbu tuh nanti tuh. Udang, kelomang, itu terus ikan pada nyerbu semua. Nah ini kita direct feeding ke sini nih, ini langsung ke mulutnya. Ini namanya cendol hijau. Nah ini kasih ke karang babut. Tuh langsung dia bereaksi sih. Ini kita lagi, ini sayang, lagi kasih ke karang babut lagi. Gini aja asal kena. Lalu ke polip matahari orange. Oke. Sekarang, nah ini ada yang unik ya, dikarenakan ada warna bau amisnya, si polip mataharinya mulai berkembang tuh, lihat polip mataharinya mulai keluar. Sekarang kita taruh ininya ke polip matahari itu dia. Nah lihat ngembang tuh polip mataharinya. Ini polip matahari itu masuk biota laut yang apa? Ini termasuk terumbu karang yang kuat ya. Ini udah kapan tahu nih, karena memang perawatannya juga emang kita ini ya, perawatannya memang bagus jadi bisa awet. Nah oke. Lalu kita kasih lagi ini si blasto yang di bawah. Tapi kasih ini dulu deh, kasih cendol nih. Ini cendol ini saya pindahkannya kemarin di atas ya, karena pindahkan ke sini. Nah oke, sekarang kita masukin ke sini lagi. Tuh dia bereaksi. Ini udah masuk ke mulutnya. Dah. Ini kasih ke blastonya di bawah. Blasto mah dikit aja kasihnya. Ini blasto tadinya kecil banget nih, sekarang udah jadi gede banget. Udah 6 bulanan lah lebih. Kita kasih blasto. Nah sekarang blasto di sebelah sini kita kasih. Blasto paling suka nih sama Rick Floyd nih. Tuh dia langsung bereaksi dia. Ya, bau amis. Nah tuh kan udangnya udah pada nyerbu aja tuh, karena pengen ini ya, pengen ikut makan juga. Biasanya terumbu karangnya tuh pada berebutan. Nah ini si otak corong merah, lihat itu udah mulai sembuh deh kan. Terus kita kasih ke si donat.
Nanti dia akan bereaksi dia. Nah, wastemaker memang harus dimatikan supaya si apa ininya makanannya nggak kemana-mana ya. Karena ketika wastemaker nyala di atas itu dia akan membuat ombak di dalam di bawahnya. Nah, ini kita kasih si otak. Tuh, nanti diserbu nih sama ini nih. Kita kasih ini si jamur hijau. Bagus banget warnanya. Tuh, kelomang pada deketin nanti. Nah, ini kita kasih juga ke ini nih, ke cendol hijau. Ini karena udah malam ya, jadi dia nggak ini lagi apa, nggak begitu mekar lagi. Nah, ini kalau udah begitu kita aduk-aduk lagi. Nah, kita kasih si torch atau ini ya, apa, karang anemon. Tuh, lihat itu. Kita kasih juga ke ini karang kuku cabang. Karang kuku cabang atau hammer koral. Nah, ini juga panjang-panjang karang kuku cabang ini udah lama nih. Paling pertama. Nah, ini kita kasih juga nih yang ini nih kemarin saya frek nih, saya apa namanya, saya pisahkan itu. Nah, ini si cendol ini kayaknya nggak cocok taruh sini nih, saya mau pindahin bawah cuma tempatnya nggak ada lagi. Nah, udah. Ini juga kasih nih. Itu panjang-panjang juga ya. Ini cukup sih buat semua nih. Ini kasih ke, nah ini sebenarnya koral karang kuku tapi bisa panjang-panjang gini dia. Nah, ini kasih si Cino. Nah, kita kasih si ini Funia. Kasih ke ini polip pasir. Tuh, lihat itunya tuh, maranin tuh si kelomangnya tuh. Nah, kasih si apa ini otak hijau. Nah, ini otak multi. Nah, juga cukup deh, dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Ya, sekarang nah kita kasih si ini batu hiu. Ya, tinggal dikit lagi nih. Nah, ini sih kolang-kaling kembang. Nah, ini kolang-kaling kembangnya kemarin ngembung, sekarang udah normal lagi ya. Saya nggak tahu kenapa. Katanya sih itu stres, nggak tahu juga deh. Tapi buktinya masih sehat-sehat aja nih sampai sekarang nih. Nah, itu di belakang ada sinarina. Cuma nih sinarinanya nih kemarin bermasalah. Ini gara-gara overdosing, itu ada di video saya sebelumnya. Nggak tahu masih bisa diselamatkan nggak ya sinarinanya. Terus ini juga
si polip pancing. Kita kasih aja ini karena ini ya apa namanya, karena udah malam jadi udah nggak begitu kembang lagi karena cahayanya makin kurang. Nah ini si polip bintang gembel banget. Kemarin di polip bintang ini apa namanya, saya ganti ya, sebelumnya itu ada batu hiu apa ungu, tapi karena ngeganggu ya, saling sting, makanya saya ganti udah. Gitu. Ini mana lagi yang belum kasih makan? Oh ya nih di sini nih. Kasih makannya si polip ini, polip apa? Polip pasir. Nah, ini kasih. Oke dah. Selesai dan 10 menit tuh pas itunya ya, pas apa namanya. Sekarang kita ini lagi. Silang sini aja nggak apa-apa. Oke, itu dulu video dari saya. Semoga video ini berguna buat teman-teman yang memang lagi bingung untuk mencari makanan koral yang untuk direct foodnya ya. Dan sebenarnya kalau yang Reef and the Place yang saya pakai juga tuh bisa direct food juga langsung ke koralnya. Tapi memang kalau yang Reef and nya saya lebih suka disebar aja lah gitu supaya nggak repot. Nah kalau ini harus direct ya, nggak boleh disebar gitu karena disebar ini agak susah gitu kan. Dan buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa komen, like, dan share. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.